Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Editor in Chief Inajok, Profesor Yunita Indarti, dan panitia penyelenggara workshop penulisan artikel ilmiah Inajok Pogi. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berdiskusi bersama tentang bagaimana mempersiapkan artikel, menulis manuskrip, sampai dengan submit dan publikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara kita menulis manuskrip penelitian klinis atau clinical research. Tentu ini adalah sharing, experience, dan juga diskusi bersama apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan kita bersama dalam mempersiapkan manuskrip clinical research. Think like a clinician and write like a researcher. Saya kira judul ini sangat menarik. Ia ditulis dalam editorial Journal of the World Federation of Orthodontists pada tahun 2021. Bahwa konsep penting dalam menulis artikel adalah harus memahami apa yang ada dalam benak pembaca. Sehingga ketika kita menulis untuk jurnal yang berorientasi klinis, seorang klinisi harus memahami betul bahwa artikel yang akan kita tulis adalah mengeksplorasi pemecahan masalah yang ada di lapangan melalui sebuah metode penelitian. Karena itu sangat relevan, think like a clinician, write like a researcher. Sebelum memulai sebuah penelitian, kita hendaknya terlebih dahulu mengkaji artikel terkini tentang topik bahasan yang akan kita tulis, sehingga akan membantu kita memahami rumusan masalah serta kesenjangan yang akan dipecahkan melalui artikel yang akan kita tulis. Why should we publish all clinical trials? Saya kira jelas sekali, ya sudah sekian banyak pasien, sekian banyak volunteer yang berpartisipasi dalam uji klinik, dalam clinical research, dan menjawab berbagai pertanyaan kita, seperti keberhasilan suatu terapi, atau apakah sebuah terapi lebih baik dari yang lainnya. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab moral dan etik bagi setiap peneliti untuk mendaftarkan dan mempublikasikan hasil dari clinical research ataupun clinical trial. Deklarasi Helsinki yang merupakan deklarasi dari World Medical Association menyebutkan bahwa principal investigator atau peneliti utama bertanggung jawab penuh dalam mendaftarkan dan mempublikasikan clinical trial atau clinical research yang kita lakukan. Didaftarkan kalau di Amerika dalam clinicaltrial.gov. Di Indonesia kita punya Badan POM yang juga memiliki registrasi clinical trial dan clinical research yang dilakukan di negara kita. Di Amerika, ya sejak tahun 2007, ya pemerintah mewajibkan untuk mendaftar semua clinical trial di dalam website clinicaltrial.gov. Ya, dan itu sebuah kewajiban yang bila tidak dilakukan bahkan akan dilakukan denda. Ya, ada 32% uji klinis yang belum didaftarkan dan penalti sampai jutaan US dollar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Amerika, mereka mendorong agar penelitian yang belum didaftarkan ini segera
ya, mendaftarkannya dan mempublikasikan hasilnya di jurnal. Juga ada dibantu dengan standarisasi informasi dan data yang dibutuhkan dalam jurnal agar selaras dengan aturan-aturan yang dibuat oleh mereka. Secara aktif, mereka meminta dan memfasilitasi publikasi clinical trial atau clinical research yang belum dipublikasikan namun sudah selesai. Kemudian juga harus diregistrasi, sehingga ini adalah merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada para sukarelawan, kepada para pasien yang menjadi subjek clinical trial yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien, ya, melalui pemahaman terhadap hasil uji klinik, membantu membuat decision making in clinical practice, membantu untuk membuat inovasi-inovasi selanjutnya dan mencegah kesalahan yang sama dari clinical trial atau clinical research sebelumnya. Oleh karena itu betapa penting mendaftarkan dan mempublikasikan hasil dari sebuah clinical research. Jurnal Nature Communication sejak 10 tahun terakhir ya terus berupaya untuk meningkatkan publikasi yang sesuai dengan kebutuhan komunitas peneliti termasuk clinical trial atau clinical research. Jurnal ini mendukung submission artikel clinical research yang luas, ya, tidak terbatas pada penyakit-penyakit kanker, kardiovaskular, diabetes mellitus, diet, imunologi, infectious diseases, metabolisme, neuroscience, serta intervensi-intervensi yang terkait dengan isu kesehatan publik dan isu kesehatan global. Per definisi sendiri, WHO secara khusus menyebutkan bahwa clinical research adalah atau clinical trial adalah studi yang secara prospektif mengikut sertakan manusia atau kelompok manusia dengan satu atau lebih intervensi terkait kesehatan untuk mengevaluasi efeknya pada manusia yang mencakup aspek biomedik ataupun pengukuran-pengukuran lainnya seperti farmakokinetik dan side effect. Jadi ini adalah terminologi dari clinical trial dan kita lihat bagaimana kita bisa mempublikasikan artikel kita di berbagai jurnal sesuai dengan hierarki yang ada. Yang paling tinggi tentu hierarkinya adalah randomized control trial (RCT), systematic review meta-analysis, studi cohort, case control studies, case series, case report, editorials, opinion, animal research, dan terakhir adalah in vitro study. Semakin besar studi kita atau tulisan kita memodifikasi praktek klinik dengan tingkat evidence yang paling tinggi, maka valuasi atau the value of penelitian kita akan semakin besar. Menulis dalam bahasa Inggris artikel ilmiah tidak seperti menulis novel. Penulisan harus cermat, teliti, tepat, dan sepadat mungkin. Dengan standar yang ada, IMRAT, introductions, methods, result, and discussion. Itu adalah step untuk menulis sebuah manuskrip. How to publish a clinical research manuscript? Prinsipnya, publishing clinical research manuscript adalah diseminasi hasil penelitian yang sangat penting untuk memajukan sains dan juga bagi karir peneliti secara individu. Ini adalah konsep bagaimana kita mempublish sebuah clinical research. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah good science. Bahwa basics untuk menulis manuskrip adalah dasar ilmu yang kuat, dasar sains yang kuat.
Disinilah pentingnya supervisor dan senior investigator atau PI, principal investigator, yang sangat kuat sebagai pembimbing dalam bidang sains dan metodologi, sehingga artikel yang ditulis menarik, etik, ya, dan interesting bagi pembaca. Yang kedua, sebelum menulis harus diperhatikan adalah authorship atau kepengarangan. Lazimnya sebuah sains adalah kolaborasi lintas disiplin ilmu, maka penting untuk mengidentifikasi penulis dan urutannya sesuai dengan perannya masing-masing ketika melakukan studi sampai dengan menulis. Ini adalah kerangka konseptual mulai dari ide penelitian hingga penulisan manuskrip, menentukan study design, siapa authorship di dalam paper ini, menuliskan draft, apa metodenya, bagaimana tabel dummy dan gambar dummy, memulai studi, terus memantapkan metodologi, kalau perlu piloting, collecting data, data cleaning, lakukan analisis, selesai baru kemudian menulis. Pilih jurnalnya, tulis abstraknya, method, and result. Tabel-tabel dan figur dan gambar final serta konklusi. Dan terus berulang menulis dan revisi. Menulis, diskusi, dan revisi. Baru kemudian setelah selesai disubmit ke dalam sebuah jurnal melalui online system, draft manuskrip, disusun oleh senior author, kemudian perbaikannya oleh middle authors, terakhir menyusun cover letter dan submit ke dalam jurnal. Jadi ini adalah sebuah proses panjang mulai dari kerangka konseptual sejak ide penelitian sampai dengan penulisan manuskrip. International Committee of Medical Journal Editors, ICMGE, telah menentukan bagaimana seseorang dapat dinyatakan sebagai author di dalam artikel ilmiah. Yang dinilai adalah kontribusi yang substansial, keikutsertaannya dalam mendraft pekerjaan maupun penulisan, melakukan approval dari manuskrip yang ditulis, dan sepakat serta akuntabel terhadap semua pekerjaan yang dilakukan di dalam penelitian maupun dalam penulisan naskah. Jadi kalau seorang peneliti ingin dimasukkan di dalam authorship, maka harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh ICMGE. Bagaimana bila tidak memenuhi syarat? Tentu tidak boleh masuk dalam authorship. Mungkin kita bisa meletakkannya dalam acknowledgement, ya, di bagian terakhir dari manuskrip, atau tidak masuk sama sekali. Secara umum peneliti utama akan memimpin penulisan, proses revisi, pengumpulan manuskrip, merespon komentar-komentar dari reviewer, dan sekaligus akan menjadi corresponding author. Atau kadang-kadang bisa juga corresponding authornya berbeda dengan peneliti utama. Senior investigator akan membantu penyusunan struktur manuskrip dan memberikan revisi manuskrip yang dilakukan oleh reviewer. Bagian-bagian yang sangat penting dari manuskrip original article, yang pertama adalah introduction. Prinsipnya introduction menekankan hal-hal yang penting di dalam studi. Ya, sebanyak 3 paragraf yang direkomendasikan. Dan introduction adalah menekankan hal penting yang terlihat dalam pemahaman saat ini atau dalam praktek. Sehingga mengidentifikasi masalah umum yang didiskusikan di paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua mengidentifikasi konflik atau kesenjangan dan menekankan hal yang memotivasi penelitian untuk didiskusikan. Dan paragraf ketiga adalah menjelaskan bagaimana studi akan menyelesaikan konflik atau mengisi kesenjangan.
Sebagai contoh, bila kita menuliskan sebuah clinical research tentang efek dari bioactive fraction cinnamon terhadap performance metabolik dan performance reproduksi, maka paragraf pertama mengidentifikasi masalah umum tentang gangguan ovulasi yang banyak terjadi pada perempuan Indonesia, 5-10%. Konfliknya adalah sampai saat ini belum ada penanganan terbaik yang mampu menangani gangguan metabolik dan gangguan infertilitas sekaligus. Oleh karena itu harus ada breakthrough penanganan medisinalis yang dianggap dapat memecahkan kedua masalah tersebut, yaitu dengan ditemukannya bioactive fraction cinnamon yang kita tuliskan pada paragraf ketiga. Metodologi atau metode di dalam sebuah manuskrip adalah menjelaskan fakta yang dilakukan dalam studi kita. Harus dituliskan sejelas mungkin sehingga bisa direplikasi oleh orang lain atau peneliti lain secara independen. Semua ditulis dalam bentuk past tense. Pembaca harus memahami dengan mudah hasil studi termasuk kriteria inklusi dan eksklusi. Penyimpanan data harus jelas. Primary outcome, secondary outcome harus bisa dinilai secara kuantitas maupun kualitas. Kemudian metode analisis, data collection, semuanya disampaikan dengan jelas dan benar. Kalau kembali kepada peran dari bioactive fraction of cinnamon terhadap performance metabolik dan performance reproduksi, maka metodenya harus kita tuliskan. Ini adalah randomized control trial, pemberian bioactive fraction cinnamon dosis 2 kali 100 mg ya dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hanya mendapatkan folic acid saja ya atau insulin sensitizer jenis lain ya nanti akan dibandingkan kriteria inklusinya adalah pasien yang jelas menderita resistensi insulin, belum pernah mendapatkan terapi hormonal lainnya. Kriteria eksklusi adalah pasien yang telah menjalani operasi pada ovarium misalkan, dan seterusnya. Primary outcome adalah teraturnya siklus haid, kemudian membaiknya hormon metabolik, ya seperti menurunnya kadar anti Mullerian hormon, menurunnya AMH, menurunnya LH, kemudian diperbaikinya kadar gula darah puasa, insulin puasa, resistensi insulin, maupun parameter klinik lainnya seperti siklus haid maupun pemeriksaan ultrasonografi. Data-data lain yang tidak penting boleh kita masukkan di dalam lampiran online atau supplementation. Panduan tentang desain studi khusus ya telah ada yang kita sebut sebagai ekuator. Kalau kita melakukan randomized control trial, ada consort, observational studies, ada stroke, systematic review dan meta-analysis, ada prisma. Jadi ini adalah panduan-panduan yang bisa kita ikuti bila kita menulis manuskrip. Bagaimana kita melakukan analisis? Jelaskan software yang digunakan. Bagaimana melakukan analisis? Ya, tentunya bila perlu raw data dilengkapi dalam suplemen atau appendix. Kemudian ethical clearance juga harus dituliskan di dalam bagian metodologi. Setelah introduction, metodologi, maka yang ketiga adalah result. Ya, di dalam hasil kita harus menyeimbangkan dua hal yang sangat penting, yaitu memberikan hasil dalam cara tertentu, menuliskan hasil, apakah secara narasi, apakah tabular, apakah dengan grafik, ya sehingga mempermudah pembaca untuk memahami. Sampaikan dengan detail,
sesuai dengan hasil studi, menyampaikan semua fakta yang relevan, menuliskan keterbatasan, dan intervensi atau pengukuran yang dilakukan dalam studi harus dibuat diagram alur atau flowchart. Sehingga kita bisa mendapatkan, menjelaskan hasil sejelas-jelasnya kepada para pembaca. Kalau kita membandingkan intervensi bioactive fraction cinnamon 2 kali 100 mg dengan metformin 2 kali 500 mg, maka di hasil harus dituliskan bagaimana primary outcome, bagaimana secondary outcome. Primary outcome adalah perbaikan performance hormon metabolik dan reproduksi. Secondary outcome adalah angka kehamilan. Inilah yang harus dituliskan semuanya di dalam hasil. Diskusi adalah tulisan yang berisikan poin-poin penjelasan untuk mengisi problem atau kesenjangan sesuai dengan tujuan kita melakukan studi. Ya, temuan utama penelitian harus menjadi bagian yang penting. Ya, mengakui keterbatasan, menempatkan hasil dalam konteks literatur ilmiah yang lebih luas. Ya, dituliskan, menekankan kembali temuan penting di bagian hasil di paragraf pertama, hubungan dengan penelitian lainnya dalam 2-3 paragraf, ya dituliskan bagaimana penemuan-penemuan atau penelitian-penelitian lainnya. Selanjutnya ditulis implikasi dari hasil studi ini dan langkah selanjutnya. Bila pemberian bioactive fraction cinnamon mampu memperbaiki performance metabolik dan performance reproduksi, maka implikasi selanjutnya adalah bioactive fraction cinnamon dapat diberikan, direkomendasikan untuk diberikan pada pasien PCOS dengan gangguan reproduksi dan gangguan metabolik. Misalkan seperti itu, ya. Dan langkah selanjutnya tentu nanti kita akan lakukan validasi, dan bila baik hasilnya, sedapat mungkin kita masukkan dalam PNPK, PPK, dan clinical pathway dari penanganan gangguan ovulasi karena PCOS. Di dalam diskusi kita juga menegaskan kekuatan dan keterbatasan penelitian. Ya, apa kekuatan penelitian ini? Ya, karena bioactive fraction cinnamon adalah produksi dalam negeri misalkan, ya tidak memiliki efek samping dibandingkan metformin. Keterbatasannya, ya kita akan lihat bagaimana kemampuan kita mengontrol confounding factor ya di dalam terapi gangguan metabolik dan gangguan reproduksi pada pasien-pasien PCOS. Tentu tidak mudah mengontrol confounding factor. Dan kesimpulan di dalam manuskrip dituliskan dalam paragraf terakhir, sehingga harus merupakan sebuah ringkasan yang padat dan jelas, 1 atau 2 kalimat, serta implikasi untuk langkah berikutnya di dalam penelitian. Jadi kalau bioactive fraction cinnamon memberikan hasil yang baik, kita harus menyimpulkan bahwa bioactive fraction cinnamon pada dosis 2 kali 100 mg per hari menunjukkan memberikan perbaikan pada hormon reproduksi dan hormon metabolik penderita PCOS. Dan langkah berikutnya dalam penelitian, ya mungkin saja nanti ya kita harus melakukan kohort studi yang lebih lama untuk melihat sampai dengan live birth, kelahiran, bukan hanya angka kehamilan. Sehingga kita mengetahui persis apa manfaat dari clinical research yang kita lakukan. Ini adalah ringkasan poin-poin penting setiap bagian dalam naskah ilmiah, mulai dari judul, ya maksimal 10 kata, abstrak, ya harus concise, ya tidak menjelaskan hal-hal yang tidak ada di paper. Tadi ini sudah saya jelaskan, IMRAT, introduction, method, result, discussion, dan terakhir adalah conclusion. Slide saya terakhir, gambar ini menunjukkan bagaimana hambatan-hambatan untuk menulis, the common barriers to writing, dan strategi yang harus kita pertimbangkan dan kita lakukan untuk mengatasi hambatan ini.
ketika kita kehilangan motivasi, ketika kita tidak merasa tidak cukup waktu, kita merasa tidak tahu memulainya bagaimana, dan perhatian kita terpecah, maka tulislah bagian yang termudah, yang kita anggap termudah, tulis secepat mungkin, jadwalkan setiap hari kapan waktu kita untuk menulis, ya kapan, apakah 1 jam, apakah 2 jam, tulis sebisanya, nanti mengeditnya. Untuk menghilangkan distraksi, matikan email, matikan handphone, matikan WhatsApp, pindah lokasi yang lebih tenang. Dan terakhir, untuk memperkuat motivasi, ikutlah acara-acara workshop seperti ini, join dengan research working group, ikut seminar, sering membaca publikasi, sehingga kita termotivasi untuk terus menulis dan mempublikasikan clinical research yang kita lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.